Oke, selamat datang di podcast tercinta teman-teman Semanker dan teman-teman di luar sana. Bersama saya Raifal. Saya Fahri. Jadi, bertemu lagi dengan kita di podcast Mankara. Jadi, tepuk tangan dulu aja. Jadi, di sini di bulan Mei itu bulan-bulan untuk kita berpisah dengan teman-teman kita, kakak kelas kita. Wali kelas kita. Ya, betul. Jadi for information di bulan Mei ini kelas 12 lulus gitu. Kita naik kelas Iya. gitu ya. Tapi ada yang lu kangenin nggak kelas? Kakak kelas. Gak ada sih, Nggak ada. Oke, jadi kita di sini ada bintang tamu dari udah jadi alumni. Iya. Jadi udah lulus kemarin mm, dan mereka sekarang sedang menunggu pengumuman UTBK untuk melanjutkan untuk tahu gitu mau lanjutin kuliah di mana. Silakan perkenalkan diri, Kak. Ya, halo semuanya. Nama saya Muhammad Wildan. Kebetulan saya mantan ketua OSIS periode 30 dan sebelah saya Saya Muhammad Abdul Aziz. Kebetulan saya adalah ketua angkatan ke-30. Oke. Itu profil atau background dari bintang tamu kita pada hari ini, dan hari ini kita bakal ngomongin topik seputar sekolah. iya betul. Ya, jadi formatnya kita bakal lari raja, kita mungkin bakal nyenggol ke topik yang lain yang out of the context, cuman masih relate sama anak-anak seumuran kita, ya, gitu ya. Jadi pertama-tama dulu deh, apa sih kesan dan pesan kalian selama sekolah di SMN 1 Keramat Batu? kesannya itu seru sih. Jujur seru banget bisa sekolah di Semanker karena gimana ya? Teman-temannya asik, terus kita nggak fokus temenan cuman satu tempat gitu doang. Kita bisa bergabung ke teman-teman yang lain gitu. Seru sih pokoknya. Abdul? Untuk Abdul, Kesannya ya seneng banget sih bisa sekolah di sini. Punya temen yang baik, lucu, buat banyak ketawa terus lah pokoknya selama di sekolah ini. Ya. berarti angkatannya Kak Abdul sama Kak Bulan nih solid nih berarti ya. Solid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari luar juga kelihatan. Hmm. Kira-kira nih, Kak Abdul sama Kak Belan kan lagi daftar UTBK nih ya. Iya. Kira-kira kalian ada tips gak untuk teman-teman ya kelas 11, pengen naik kelas 12 mengenai persiapan UTBK gitu deh. Persiapan TBK sih seharusnya disiapin dari kelas 10 sih. Mungkin kalau ada teman-teman kelas 10 atau ya teman-teman kelas 10 bisa dipersiapkan dari sekarang. Karena UTBK itu lumayan sulit, jujur. Soal-soalnya sulit sekali. Apalagi kalau kalian baru mempersiapkan itu di kelas 12 gitu. Jadi untuk kelas 11, 10 juga harus dipersiapkan dari sekarang. Ya gimana gitu ya, kalau UTBK tuh seserem itu sih menurut saya. Kemarin aja saya pas ngerjain UTBK benar-benar puyeng. Apalagi di ruangan UTBK itu diem, fokus ngerjain ya kan. Terus nggak boleh ke toilet. Ya gitulah pokoknya. Persiapan TBK untuk kelas 10 ya. Untuk kelas 10 dulu lebih bagusnya tuh mereka cari tujuannya dulu, jurusannya tuh mau Iya. kemana. Iya. Itu yang paling penting itu. Terus juga mau bener-bener kuliah apa mau kerja Iya. gitu. Terus Lanjut. untuk kelas 11 ya, Ya. sebaiknya disiapin dari sekarang juga. Apalagi sekarang juga sistemnya udah berubah ya. Udah Bukan UTBK lagi katanya ya. Iya. Kalau kita dengar-dengar itu ya, ke TKA, Iya ke TK. Saintek Sosum gitu. Ini lebih ke general ya. Kita kan pengen naik kelas 12 nih. Dan kalian itu kan banyak kegiatan kan di luar kegiatan sekolah. Untuk kita yang pengen naik kelas 12, ada tips and trick gak? Kita pengen masuk kelas 12 nih, gimana caranya ngebagi waktu? Karena juga kan waktu belajar juga lebih singkat kan? Iya. Kira-kira kalian gimana? Cara kalian bagi waktu deh ketika kalian di kelas 12. Jujur sih kemarin pada saat saya naik kelas 12 itu
dihajar oleh tugas-tugas dan juga pengumuman UTBK, pelaksanaan UTBK itu. Saya bingung mau fokus UTBK dulu atau mau ngerjain tugas-tugas sekolah ya kan. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu terbebani oleh tugas-tugas sekolah karena setiap ada tugas yang diberikan kepada saya, misalkan di hari Senin saya mendapatkan tugas matematika, biologi. Nah, pada hari itu juga saya harus menyelesaikan tugas itu. Biar di hari-hari selanjutnya saya bisa free gitu. Nah, tuh untuk anak kelas 10, kelas 11 tuh. Jadi jangan main terus, main HP terus, Tuh. makan es tuh. Nah, Makanya semua nggak apa-apa gitu. Main TikTok, scrolling nggak boleh. itu kan omongan mak tuh. Oke. Makan HP terus, es terus gitu. Ya. HP terus. Mirip banget nih sama mamanya Kak Wildan nih. Mau nih. Oke, langsung saja. Saya mau tes Kak Wildan. Asik. Maksudnya gue masih dendam nih. Dulu kan dia ngetes gue. Ngetes masuk organisasi OSIS. Iya. Oh, Saya juga. Ya kok santai. Bangun amal. Jadi Reva mau nanya Kak soal ada gak sih momen di acara apa yang menurut kakak terkesan di Semankar gitu loh? Kayak contoh classmeet atau apa? Coba untuk Kak Wildan dulu bisa? hampir semua event yang diadain oleh sekolah, oleh OSIS ataupun MPK itu sangat bermakna, sangat seru. Karena sekarang ya, yang saya lihat anak organisasi, anak eskul itu kompak semuanya. Apalagi terutama untuk kelas 11 itu solid banget. Itu sampai saya lihat di Instagram hampir setiap hari banyak kontennya. Tepuk tangan untuk kelas 11. Ternyata kita bisa menyaingi angkatan 30 ya. Iya. Nggak bisa lah. Katanya selanjutnya. Gimana Abdul? Kalau acara ya, itu tuh pensi, study tour, itu banyak banget lah kebersamaannya bareng teman-teman angkatan juga. Jadi setidaknya acara-acara yang dilaksanain di sekolah ini bagus banget gitu tuh, bikin momen-momennya tuh semakin banyak untuk dikenang nanti. Iya. Ngomongin acara nih Kak. Jadi kan Ntar. apa? Ya ada orang Ada helikopter. Helikopter lewat ya, sorry. Lanjut balik lagi. Kan kita lagi ngomongin acara nih. Kan di jagat maya di media sosial tuh lagi viral banget Gubernur Jawa Barat atau Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Karena kebijakannya tuh kayak lebih condong ke kayak apa ya? Udahlah acara, nggak usah banyak acara, nggak usah banyak pungutan. Gitu. Anak-anak SMA fokus belajar aja gitu. Menurut kakak nih, kalian setuju nggak sih untuk mengubah sistem pendidikan di Indonesia atau lebih tepatnya ke sekolah di Indonesia tuh lebih fokus belajar aja gitu, gak usah ada studi tour, gak usah macam-macam deh, fokus belajar aja. Kalian setuju nggak? Kalau saya sih ya setuju ya. Soalnya kalau belajar terus kan bisa siswa tuh stres banget tuh. Ya bosen banget. Bosen banget, boring. Nanti malah mentalnya jatuh pas belajar itu dengan nilai jelek. Ya. Wildan apa? Kalau menurut saya sih perlu ya ada event-event kayak gitu. Cuman ya kan mungkin yang saya tahu itu ada acara itu agar tidak membebani orang tua kan. Iya. Nah mungkin bisa di apa namanya modifikasi biar dengan budget yang kecil kita bisa mengadakan suatu event yang bisa nggak kalah seru gitu dengan event-event yang sebelumnya yang sebelum ada apa namanya aturan kebijakan itu. Jadi untuk merangkum, jadi menurut Kak Wildan sama Kak Abdul ini setuju apa sih? Pengennya mah ada acara untuk jadi bahan refreshing untuk murid supaya nggak burn out. Cuman yang sederhana tapi bermakna gitu ya. Ngomong-ngomong makna, kalian kan udah berpisah nih sama angkatan kalian, sama teman-teman angkatan 30. Perasaan kalian gimana gitu? Pernah menjadi bagian dari angkatan ke-30 ini? Gimana Dol? Rasanya ya seneng, sedih, bangga, terharu.
sama gak nyangka juga ya udah sampai titik ini. Ya jujur gak nyangka banget. Karena apa ya? Setelah 3 tahun lamanya ya kita bersama teman-teman kelas, teman-teman angkatan, udah sering ketemu, sering sapa. Rasanya kehilangan banget. Jadi ada rasa campur sedih, tapi juga excited juga ya karena Iya. pengen melanjutin tantangan baru nih Iya. di level kuliah. Lanjutnya Reval ada yang pengen ditanyain gak nih? Mumpung kakak-kakak masih di sini. Berarti enggak sih, gue cuma mau nanya. Tapi untuk sekarang kan maksudnya udah libur panjang nih, termasuknya udah move on belum sama teman-teman di sekolah gitu? Belum. Saya gimana? Saya dulu. Saya sebenarnya masih sering main sih sama teman-teman kelas saya di rumah saya. Oh ya. Sering kumpul. Nanti nggak tahu sih kalau misalkan kita udah sibuk masing-masing perkuliahan, mungkin bakal jarang komunikasi. Kalau menurut lo, Dul? Ya Jangan sedih, jangan nangis. sedih lah ya. Juga kita juga masih sering ngadain acara bareng anak kelas juga Iya. sebelum pada fokus ke kuliah masing-masing, Heeh. sebelum pada ke tujuan masing-masing. Reval ada yang mau lanjutin? Boleh cerita sedikit gak sih? Boleh. Boleh. Eh, Apa tuh? Jadi tuh saya nih agak nggak menyangka gitu loh bisa diundang ke sini. Saya senang banget karena saya diundang kan karena saya mungkin alumni dan juga mantan ketua OSIS. Iya. Nah, saya punya cerita tentang pengalaman saya jadi ketua OSIS. Jadi saya sebenarnya nggak nyangka banget sih bisa jadi ketua OSIS. Karena sebelumnya itu saya cuma ngejalanin kegiatan OSIS secara normal. Karena saya dilihatnya lebih sering membantu ya. Walaupun saya tidak jadi panitia gitu, tapi saya ikut andil dalam kegiatan event yang diadakan oleh OSIS gitu. Walaupun saya tidak jadi panitia, tetap saya bantu gitu. Mungkin dari situ kakak-kakak OSIS sebelumnya saya itu bisa memilih saya jadi kandidat gitu. Mungkin itu sih. Mungkin itu bisa jadi tips buat teman-teman OSIS, teman-teman kelas 10. Ya. Buat nanti kelas 11 mungkin mau daftar jadi OSIS gitu. Ya, ini kan kebetulan kita pengen lengser nih. Anggota OSIS MPK sekarang pengen lengser bentar lagi di bulan Juli. Kira-kira nih, Kak Wildan nyaranin nggak atau bisa dikasih kayak disebutin deh manfaatnya kalau misalkan anak kelas 10 atau 11 sekarang join organisasi, kira-kira apa sih skill real life yang bakal didapat? Banyak banget. Kalian tuh bisa, yang paling penting tuh saya bisa ngomong di depan banyak orang, punya soft skill lah pokoknya, yang bisa diandelin buat kedepannya. Karena nanti kan di dunia perkuliahan, dunia pekerjaan itu pasti membutuhkan soft skill, yaitu. Jadi ya itu sih kita pengen promosi juga. Jangan lupa untuk mungkin ada calon siswa yang masih SMP pengen daftar ke Semangker, jangan lupa join OSIS. Ya karena kita butuh tenaga bukan gitu maksudnya. Tapi emang serius. Gua kelas 10 enggak ikut OSIS, ya kan? Nyesel gak? Nyesel. Gua kelas 11 baru join. Sebenarnya gua kelas 10 pengen ikut. Cuman enggak bisa nggak bisa ikut interview, gua nggak bisa ikut seleksi karena ada acara keluarga gitu. Oh iya, ingat. Di sini saya join kelas 11 dan nyesel. Karena jujur emang seru banget. Banyak kegiatan yang bisa kalian lakuin bareng, terus juga bisa jadi bahan kesibukan gitu. Jadi kalian tuh hidupnya nggak kosong-kosong banget gitu. Yeah. Jadi bisa jadi ngisi waktu luang kalian dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Bisa dapat juga teman baru yang banyak gitu. Iya. Kira-kira itu tadi saran dari Kak Wildan untuk kalian yang pengen join OSIS gitu. Lanjutnya nih, kalian kan udah keluar nih. Tentunya kalian setelah acara ini nanti bulan Juli masuk di tempat kuliah kalian masing-masing, kalian udah move on sama kehidupan kalian yang baru. Tapi kalian apa sih? Sorry, saya refresh. Apa sih harapan
dan mungkin masukan kalian untuk SMN 1 Keramat Batu seperti itu ke depannya. Untuk sekolah SMA Negeri 1 Keramat Batu. Harapan saya semoga sekolah ini bisa lebih dikenal banyak orang lain, Ya. sehingga sekolah ini tuh bisa menjadi sekolah favorit gitu. Saya juga harap semoga siswa-siswa SMA Negeri 1 Keramat Batu ini dia bisa menunjukkan skill, Ya. bisa mengikuti lomba gitu kan. Itu sangat sangat bagus Ya. karena dengan mengikuti lomba itu kalian bisa mendapatkan sertifikat. Nah, itu bisa membantu kalian untuk mengikuti jalur di perkuliahan. Menumbuhkan karakter juga ya. Iya, Iya. benar. Ya, harapan untuk sekolah ini semoga sekolahnya semakin berkembang, makin maju, dan membuat siswa tuh nyaman untuk belajar dan tumbuh di sini. Keren. Tepuk tangan dong. Tapi ngomong-ngomong tadi Kabulan kan mengharapkan apa ya? Untuk siswa-siswi SMA 1 Keramat Batu untuk lomba ini nih. Tapi Kabulan tahu gak sih? Ada yang baru menang-menang nih. FLS 3N kan kemarin kan tahun kemarin kan FLS 2N, sekarang FLS 3N. Lumayan lah, ada yang juara 1 cetuk puisi. Wah. Nah, terus juara 2 solo vokal, juara 3 cipta lagu. Jadi banyak prestasi yang baru aja diraih sama anak-anak SMN 1 Keramat Batu. Menurut saya ini juga penting. Kenapa? Karena in general ya, secara general di anak-anak SMA Indonesia tuh punya stigma yang kayak ngerendahin SMA kabupaten gitu. Jadi menurut saya dengan cara kita berprestasi di level mungkin di level kabupaten dan mungkin berprestasi di level provinsi itu juga bisa untuk ngilangin stigma itu gitu. Bahwa sekolah kabupaten juga bisa juga untuk berprestasi seperti itu, gitu kan? Ya mungkin itu aja sih dari saya ya. Kamu ada yang pengen ditambahin nggak, Pak? Enggak sih, kayaknya cukup deh. Ya cukup. Jadi teman-teman itu adalah podcast / interview santai dengan salah satu alumni kita yaitu Kawildan. Salah 2. Oh iya, dengan Parah ya. Kak Abdul dan Kawildan. Jadi sorry. Jadi saya selaku host dan Rival juga selaku host berterima kasih banyak kepada Kak Abdul dan Kawildan yang udah nyepetin untuk datang ke podcast kita. Ada kata-kata terakhir nggak? Untuk Semangkara deh, untuk podcast ini. Apa? Semakin berkembang ya, pokoknya keren lah pokoknya. Saya senang banget sih, karena di angkatan saya belum nggak sempat ya buat ngadain podcast ini. Ya pokoknya kalian harus lebih semangat, sukses selalu, dan semoga podcast ini bisa dikenal oleh banyak orang, gak cuma di sekolah, maupun bisa mendunia lah ya. Oke. Kira-kira Kak Abdul ada yang mau tambahin lagi? Ya semoga podcast ini makin berkembang, makin maju, terus juga makin banyak anggotanya buat ngisi podcast ini juga ya. Iya. Biar makin banyak episode-nya. Amin. Nah, kira-kira nextnya siapa nih? Gak bisa di spill. Boleh di spill nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Biar jadi misteri. Oke. Biar jadi misteri walaupun yang nonton dikit. Nanti juga banyak nih. Ya langsung Pak. Biar banyak promosi dulu Pak. Jadi mungkin segini saja ya. Ya. Obrolan kita dengan Kawildan sama Kak Abdul. Ya. Jadi untuk kalian kalau ingin mengikuti podcast Semangkara, update-nya kayak gimana, bisa cek di IG dan YouTube-nya OSIS MPK Semangkara. Sampai ke sana. Ada kan nanti di bawah Ya ada di sini. Jangan lupa follow dan subscribe. Ya jadi segitu aja ya. Ya. Saya Fahri dan Rival selaku host pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.